screen kembali, tankable project menggunakan ini. Silakan dipilih create new apps yang ini. Klik satu kali. Kemudian kita tambahkan nama projectnya, misalkan game luar angkasa. Kemudian kategorinya kita berikan nama kategori games. Kemudian create. Kalau kalian centang yang bagian bawah ini untuk drag and drop ya. Kalau yang pakai nggak dicentang berarti pakai yang menyusun blok kodenya itu di sebelah kiri, di atasnya add component. Ini kita klik create, kemudian akan load. Nah, di sini akan ditampilkan game luar angkasa yang kita pilih tadi. Ini di settingnya ke public, jadi orang bisa melihat project atau produk output dari pengerjaan praktek kita. Ya. Nah, ini halaman pertamanya, halaman utama di layar screen 1. Jadi di layar screen 1 ini kita membutuhkan satu buah screen atau satu halaman, tetapi di dalam satu halaman ini memuat beberapa komponen master induk screen-nya, yaitu pertama kita tambahkan screen 1 ini sebagai intro screen. Jadi kita akan menambahkan row dulu di intro screen ini. Tapi kita kasih row ya. Di sini kita kasih row. Di dalam row ini kita akan berikan penamaan nantinya beberapa kolom. Jadi untuk menambahkan row ke dalam screen kita tambahkan, kita cari di dalam add komponen itu dengan mengetikkan row, maka akan tampil layoutnya di sebelah kiri bawah, diklik tahan, geser, dan tempelkan di dalam screen 1. Sehingga row 1 sudah tampil di dalamnya game, eh, di dalamnya screen 1 ya, di row ini. Bisa diikuti nggak? Jadi ini kan screen 1. Screen satunya kita akan tambahkan row di dalam screen 1. Jadi kita tambahkan row di dalam screen 1, maka row 1 ini ada di dalam screen 1. Jadi row 1 ini kita kasih nama intro, row 1 intro, berarti permulaan yang nantinya akan kita pakai sebagai permulaan, yang mana eh, pengaturannya di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada beberapa pengaturan. Show status barnya diklik untuk row 1 di screen 1 ya. Screen 1, show status barnya dicentang atau diarahkan ke kanan untuk dibenarkan atau ditruekan. Kemudian yang lain-lain di foul, portrait. Jadi bentuk gamenya nanti portrait, bentuknya memanjang. Nah, di intro screen kita perlukan pengaturannya, beberapa di antaranya adalah pick one feed container dan fill container untuk height, kemudian fill container, kemudian pick one field contain dan fill container juga sama. Kemudian background colornya boleh kita ganti. Background colornya kita ganti, kalau mau pakai warna putih berarti warna putih, tapi kalau kita mau kasih warna hitam, boleh dikasih warna hitam untuk background colornya. Nah, di dalam intro ini kita akan tambahkan kolom ya. Setelah pengaturan beberapa fitur untuk raw intro, di sebelah kanan mengikuti link pengaturan default bawaan dari raw-nya, kita hanya merubah backgroundnya dari putih ke hitam.
Setelah itu kita akan tambahkan di sini adalah kolom. Jadi kita cari dulu kolom. Nah, kolom, klik, kemudian tahan, geser, dan tempelkan di dalam. Jadi kolom itu adanya di dalamnya intro. Nah, kolomnya ada di dalam intro. Ya, bisa terlihat di sini kolom satu di dalam row satu intro. Nah, di dalam kolom satu ini kita akan menambahkan beberapa gambar, beberapa file gambar, satu file gambar ya. Satu file gambar dengan cara mengambil image, kemudian kita letakkan sejajar dengan kolomnya. Nah, sejajar dengan kolomnya. Nah, di sini kan bentuk kolomnya itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi kita akan membuat pengaturan kolom dulu. Pengaturan kolomnya, bentar ya. Bapak jam berapa, Pak? Oke, di kolom, di pengaturan kolom, diklik dulu kolomnya, kemudian kita tambahkan visibility-nya, kita kasih nilai true, kemudian pick one feed contain dan fill container untuk height dan width, kemudian fill container memenuhi keseluruhan isi dari kolomnya, kemudian kita tambahkan untuk margin, boleh kita tambahkan margin. Top marginnya kita coba untuk berikan nilai 150. Kemudian eh preview dulu. Oke, ini bentuk halamannya ya, tapi belum ada gambar di dalamnya karena kita belum memberikan inset gambar. Nah, supaya tengah, maka kita pilih center. Supaya gambarnya tengah, kita pilih center. Top margin. Oh ya, kolomnya sudah. Kolomnya tadi seperti ini ya. Sampai di sini kolomnya udah bisa diatur nggak? Kira-kira bisa diikuti nggak? Udah persis sama dengan yang saya buat. Nah, untuk image, untuk gambar, game name image, kita berikan nama dulu supaya nggak bingung nanti. Image satu game, name image, nama game. Kemudian kita ambil picture. Kemarin udah saya bagikan link beberapa komponen picture atau icon yang diperlukan untuk melengkapi ini ya. Saya coba cari dulu kemarin itu di doc. Ntar, picture-nya berarti kita upload picture, kemudian kita cari tempat penyimpanan penyimpanan icon.
Ini pakai space 1. Oke, ini sudah ditambahkan. Jadi kita akan atur dulu image-nya itu di height sama width-nya. Height sama width-nya absolute. Kita nilai absolute-nya kita ganti 200. Kalau ini kita ganti 300. Kemudian visibility-nya kita truekan. Setelah itu margin yang lain-lain coba kita tambah 350. 325. Oke. Berarti ini sudah. eh, Kemudian kita tambahkan label, label, ketik label, klik letakkan label di bawahnya image nama untuk apa namanya untuk memberikan petunjuk ketika kita atau si penggunanya membuka maka apa yang akan dilakukannya. Nah, jadi kita berikan informasi atau petunjuk, kita berikan 3 poin informasi, jadi kita berikan label 1, label 2, dan label 3. Untuk label 1 kita berikan informasi menggunakan row, ya, informasinya menggunakan gunakan atau menggunakan gunakan oke. Ini di dalam ya, bukan di luar. Jadi kalau di luar dia nanti dia dipindah label 1, label 2, label 3. Oke, kita kasih informasi dulu untuk label 1. Label 1 gunakan gunakan panah, tapi kita kasih warna tulisannya warna yang berlawanan dengan background. Kita kasih warna putih. Teksnya 1. Colornya warna putih. Oke, udah berganti ya warna putih. Kemudian teks 1 gunakan panah untuk bergerak ke kiri, kanan, ke kiri dan ke kanan. Ini warnanya masih warna hitam. Color teksnya pakai warna putih. Oke, warna putih ya. Kemudian kita atur untuk batas kiri, batas kanan, top, left and right ya. Kita kasih nilainya 5. Kemudian right-nya
Kita kasih 5. Ke kanan dan ke kiri. Jadi ke summary-nya itu di bawah. Supaya nggak terpisah. Jadi kita kasih spasi. Ke kiri. Berikutnya untuk label 2. Label 2 informasi yang diberikan yaitu arahkan arah arahkan tembakan ke asteroid. Pakai warna putih. Kemudian yang label 3. Label 3 ini kita berikan informasi, tekan tombol button untuk memulai permainan. Kemudian kita kasih warnanya putih. Nah, ini diatur kalau mau kasih jarak berarti kita pakai padding ya, padding atau margin. Nah, yang terakhir kita akan tambahkan button. Jadi ketika nanti si usernya itu mengklik button ini, maka dia akan memulai atau mengarahkan ke permainan dimulai. Jadi kita kasih jarak antara tulisan label atas dengan button itu 10 pixel. Kemudian top, bottom, left, right sama paddingnya itu kita default saja. Kalau mau ditambah berarti nanti akan berjarak ya tulisan sama batas area buttonnya. Kemudian setelah itu ini udah selesai. Berarti halaman pertamanya udah selesai. Kita kasih penomoran nomor 2. Oh iya, berarti kenapa dia hilang? Karena di pengaturan kolomnya tadi kita kasih kebesaran 250. Tulisannya hilang karena ini ya 325. Oke. Ini udah pas 300 sama 200. Jadi S-nya nggak kehilangan, nggak hilang. I-nya juga nggak hilang. Kemudian angka 1 dan nomornya juga nggak hilang untuk informasi. Kemudian label 3-nya kita berikan penomoran ya. Tekan tombol button atau tombol mulai untuk uh, memainkan. Oke, ini sudah selesai. Kalau kita mau tambahkan gambar di dalam button, jadi sama kayak menyisipkan gambar di nama game tadi. Kita tinggal klik buttonnya, kemudian kita cari picture, background picture yang ini. Upload file, kita tunggu dulu sampai menampilkan halaman direktori kita dan diambil dari halaman direktori kita. Kemudian buttonnya udah di sini ya. Tapi ini kelebihan. Kelebihan kan. Jadi supaya nggak kelebihan, maka kita akan atur
eh, kita akan atur posisi area button ya. Kita akan atur posisi area buttonnya dengan height dengan width. Height-nya kita kasih absolute saja. Height-nya kita kasih absolute. Kemudian kita masukkan angka 50 pixel. Width-nya juga kita kasih nilai absolute. Kita masukkan angka 50. Nah, tapi masih terkendala juga. Terkendalanya karena posisinya nggak pas. Posisinya nggak pas karena tadi kita pakai padding, pakai margin. Oh, margin ini untuk ini ya, untuk button tadi, untuk jarak area. Jadi untuk supaya pas, kita berikan visibility-nya di-true-kan. Visibility-nya kita berikan nilai true. Oh, ini sudah true. Oh, coba kita preview dulu. Preview. Nah, sudah pas ya. Ini letak buttonnya sudah di tengah sesuai dengan besarnya area. Besarnya area gambar. Nah, untuk angka ini bisa di label informasi 1, 2, 3, bisa diatur apakah tengah, rata kiri, rata kanan, atau justify. Nanti bisa diatur di pengaturan di apa namanya di sebelah kanan masing-masing komponen yang digunakan. Ya. Nah, tapi di dalam button ini ada tulisan button. Di dalam gambar button ada tulisan button. Kalau mau kita hapus, berarti kita edit kembali. Kemudian buttonnya kita hilangkan. Ya, kita preview. Buttonnya sudah hilang. Jadi ketika si pengguna klik button ini belum ada aksi, belum ada aktivitas, belum ada gerak ya menuju ke halaman yang lain karena desain antar mukanya kita baru sampai di sini di screen 1. Jadi kalau dia mau ketika diklik buttonnya dan menuju ke halaman permainan, kita akan tambahkan, kita akan siapkan dulu screen berikutnya, tapi masih dalam satu layar, masih dalam satu layar. Kita akan siapkan ke screen berikutnya, tapi nanti setelah selesai baru kita kode. Berikan blok kodenya supaya pas. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan nggak? Bisa diikuti? Halo, bisa diikuti nggak yang sampai sini dulu? Nanti baru kita lanjut ke halaman screen yang kedua atau kolom yang kedua, row yang kedua di dalam satu screen. Boleh silakan tanya sampai di sini.